Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwanih. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabi wa ikhwanih. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah yang terus melimpahkan karunia dan rahmat-Nya kepada kita semua. Salawat dan salam semoga tercurahkan selalu kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada keluarganya serta seluruh sahabatnya tanpa terkecuali. Kita melanjutkan daurah kita dan kita masuk pada surat berikutnya, surat Al-Jin ya. Surat Al-Jin. Surat Al-Jin adalah surat Makkiyah, diturunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum Nabi berhijrah ke kota Madinah. Dan topik surat ini adalah menunjukkan kemuliaan Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallam bukan hanya diutus kepada umat manusia tetapi juga kepada bangsa jin ya. Dan bahwasanya tidak ada rasul dari kalangan bangsa jin. Ya, rasul untuk bangsa jin adalah rasul untuk manusia juga, yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun sebab nuzul surat ini, maka para ahli tafsir menyebutkan dua kisah. Ya, yang pertama mereka sebutkan dalam sebuah hadis, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam intalaqa Rasulullah sallam fi ta'ifatin min ashabihi amidina ila suq Ukaz. Suatu hari Nabi SAW berjalan dengan sekelompok sahabatnya menuju ke pasar Ukaz. Waqad hila baina syayatin wa baina khabaris sama. Tatkala itu syaitan terhalangi, tidak bisa lagi mencuri berita dari langit. Wa ursilat alaihim syuhub. Kemudian dilemparkanlah bintang kepada mereka sehingga mereka terbakar. Maka kemudian syaitan-syaitan pulang kepada kaumnya melaporkan kondisi mereka. Maka mereka saling bertanya, "Malakum, ada apa dengan kalian?" "Hila baina wa baina khabaris sama." Sungguhnya kami terhalangi dari mendengar berita di langit dan kami dilemparkan kepada kami bintang-bintang. Mereka berkata, "Madzaka ila min syai'in hadath." Ini pasti ada sesuatu yang terjadi. Kenapa kalian bisa terhalangi? "Fadribu masyariqal ardi wa magharibaha." Coba cek, pergi ke penjuru bumi, ke timur maupun ke barat, apa yang telah terjadi. Apakah yang menyebabkan kita dihalangi dari mencuri berita? Akhirnya mereka pun pergi, suruh jin-jin ngecek ke timur dan ke barat. Akhirnya ada sebagian dari kelompok jin yang mereka akhadhu nahwa Tihamah, yaitu mencari di daerah ke arah Tihamah, dan sampailah dia suatu tempat namanya Nakhlah ya. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam ternyata di situ lagi ya sedang salat subuh bersama para sahabatnya. Akhirnya mereka pun mampir mendengar bacaan Al-Quran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian mereka berkata, "Inilah yang telah menghalangi kami tidak bisa lagi mendengar kabar dari langit." Akhirnya tatkala mereka mendengar Al-Quran, maka mereka pun berkata, "Inna sami'na Qur'anan ajaba." Sungguh kami telah mendengarkan suatu Quran yang menakjubkan. Ya. Ini salah satu sebab yang disebutkan oleh ahli tafsir kenapa turun surat Al-Jin. Sebab yang kedua disebutkan oleh Tahir bin Ashur dan ini disebutkan oleh Muhammad bin Ishaq dalam sirahnya ya, bahwasanya surat Al-Jin turun ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah pulang berdakwah di kota Taif, dan kita tahu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala berdakwah di kota Taif maka beliau ditolak dan dihina. Ya, beliau pergi bertemu dengan beberapa pembesar kota Taif, kalau tidak salah 3 orang, di antaranya Abdun Yalail ya. Kemudian Nabi menyampaikan Islam kepada mereka, maka mereka menolak dakwah Nabi dengan keras. Di antaranya ada yang berkata, "Ama wajadallah rajulan ghairaka?" Apakah Allah tidak menemukan orang lain selain engkau untuk menjadi rasul? Kok kamu yang jadi rasul ya? Ini hinaan berat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang satu berkata yang lain, yang satu lagi menghina Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya mereka mengusir Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi pun keluar dari kota Taif dengan penuh
kesedihan. Terlebih lagi tatkala Nabi keluar dari kota Taif disambut oleh anak-anak kecil dan orang gila yang melempari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika itu Nabi berjalan bersama Zaid bin Harithah, ya. Kenapa Nabi ke kota Taif? Karena Nabi sebelum berhijrah, Nabi di puncak-puncak gangguan orang-orang Mekah sehingga dakwah Nabi ditolak. Maka Nabi mencari lokasi dakwah lain. Kalau orang-orang Quraisy menolak dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa tahu kabilah Thaqif yang tinggal di Taif mau menerima dakwah Nabi. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Zaid bin Harithah pergi ke Taif. Ternyata kenyataannya sama saja. Nabi sallallahu alaihi wasallam ditolak dakwahnya, bahkan diusir, bahkan dilempar dengan kerikil oleh anak-anak kecil dan orang gila, dan ini cara orang-orang Arab menghina seseorang, ya. Jadi Nabi dihina, yang menyambutnya anak-anak kecil, orang gila, kemudian dilempar sehingga Nabi merasa amat terhina tatkala itu. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun pergi dengan penuh kesedihan, ya. Datang dalam sebagian riwayat Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala tatkala terusir dari kota Taif. Dia mengatakan, Allahumma inni ashku ilaika dha'fa quwwati wa qillati hilati, dan seterusnya, doa yang panjang yang dia mengatakan, ya Allah, aku mengeluhkan kepada Engkau dengan lemahnya kekuatanku, ya, kemudian hinaan orang terhadapku. Nabi mengeluh kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi kalau kau ridha kepadaku, fala ubali, aku tidak peduli dengan ini semua. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebagian riwayat kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, falam astafiq illa inda qarni sa'alib. Aku pun berjalan dalam kondisi tidak sadar saking sedihnya, tiba-tiba aku sudah tiba suatu tempat namanya Qarnu as-Sa'alib. Ternyata tatkala Nabi tiba di situ, Allah mengutus malaikat Jibril bersama malaikat gunung. Kemudian malaikat gunung menyampaikan kepada Nabi siap menjalankan perintah Nabi atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Kata malaikat gunung, kalau kau berkehendak, la in syi'ta la utbiqanna alaihim a'laqsabain. Kalau kau berkehendak wahai Muhammad, aku akan timpakan dua gunung ini kepada mereka. Tapi kata Nabi mengatakan tidak perlu, jangan, la'allallaha yukhriju min aslabihim man ya'budullaha wa la yusyriku bihi syai'a. Semoga Allah mengeluarkan dari keturunan mereka orang-orang yang menyembah Allah dan tidak berbuat syirik sama sekali. Nah, Muhammad bin Ishaq datangkan suatu riwayat, ya, setelah Nabi dari kota Taif, Nabi SAW salat. Kalau tidak salah salat malam. Ketika Nabi sedang salat malam dalam kondisi sedih, tiba-tiba datang sekelompok jin mendengar lantunan bacaan Nabi SAW. Wa idh sarafna ilaika naf'aran minal jinni yastami'una al-Qur'an. Dalam surat Al-Ahqaf kata Allah Subhanahu wa taala, tatkala kami mengarahkan sekelompok jin untuk mendengarkan Al-Qur'an yang kau baca wahai Muhammad. Falamma hadaruhu qalu ansitu. Tatkala mereka mendengar bacaan Quran tersebut, mereka berkata, diam, simak bacaan Quran tersebut. Ya. Falamma qudiya wallau ila qaumihim mundzirin. Ya. Dalam surat Al-Jin kata mereka, inna sami'na Qur'anan ajaba. Sungguh kami telah mendengar Quran yang menakjubkan. Falamma qudiya wallau ila qaumihim mundzirin. Tatkala selesai mereka mendengar bacaan Al-Qur'an, mereka pun segera balik ke kaum mereka untuk berdakwah. Lalu mereka berkata, qalu ya qaumana inna sami'na kitaban unzila min ba'di Musa musaddiqan lima baina yadayhi yahdi ilal haqqi wa ila tariqim mustaqim. Wahai kaum kami, sungguhnya kami telah mendengar suatu kitab yang diturunkan setelah Musa yang memberi petunjuk kepada jalan yang lurus, ya, dan ila siratim mustaqim, dan kepada ilal haq, kepada kebenaran dan kepada jalan yang lurus. Ya qaumana ajibu da'i Allah wa aminu bih yaghfir lakum min dhunubikum wa yujirkum min adzabin alim. Wahai kaum kami, berimanlah, penuhilah seruan dari Nabi tersebut, berimanlah kepadanya, niscaya Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian dan Allah akan selamatkan kalian dari azab yang pedih. Di sini menakjubkan, Allah menghibur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tatkala Nabi terusir dari kota Mekah, dihina oleh orang-orang Quraisy. Tatkala Nabi dihina oleh kabilah Thaqif, ternyata ada bangsa lain yang beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu bangsa apa? Bangsa jin. Yang langsung datang dengar langsung beriman. Langsung beriman. Allah kasih tahu, wahai Muhammad, seakan-akan Allah berkata, kalau kau tidak diterima oleh manusia, ada, ya, bangsa jin yang beriman kepadamu. Beriman, langsung dengar, tidak protes-protes, langsung pulang berdakwah. Subhanallah. Langsung pulang apa? Berdakwah. Dan ini adalah pemuliaan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu adalah rasul yang diutus kepada tsaqalain, kepada manusia dan juga kepada bangsa jin.
Ini disebutkan oleh sebagian ahli tafsir adalah sebab turunnya surat Al-Jin sebagai bentuk pemuliaan terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan untuk menghibur Nabi yang baru saja terusir dari kabilah Thaqif di kota Taif. Taib, kita bacakan ayat-ayatnya. Allah berfirman, "Qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun minal jinni faqalu inna sami'na Qur'anan ajaba." Katakanlah telah diwahyukan kepadaku sungguhnya sekelompok jin, ya, mereka mendengar Al-Quran yang dibaca oleh Nabi SAW. Faqalu, lantas jin-jin tersebut berkata, inna sami'na Qur'anan ajaba. Sungguh kami telah mendengar Quran yang menakjubkan. Ay Qur'anan dha ajab. Ini dalil bahwasanya Nabi tidak lihat jin-jin tersebut. Nabi sedang salat atau Nabi sedang baca Quran, jin-jin datang, Nabi tidak tahu. Makanya Allah yang kasih tahu. Wa sarafna ilaika nafar. Sungguh kami telah mengirim kepada engkau sekelompok jin. Qul uhiya ilayya, diwahyukan kepadaku. Nabi tidak tahu kalau ada jin yang mendengar. Ini hukum asal bahwasanya Nabi dan para sahabat tidak lihat jin. Ya, terkadang Nabi bisa lihat jin dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Namun asalnya Nabi dan para sahabat ya tidak melihat jin. Buktinya Nabi tidak tahu tatkala sekelompok jin datang untuk mendengarkan lantunan bacaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian tatkala mereka mendengarkan Al-Qur'an jin-jin ini, ya, mereka pun mengakui, mereka berkata, inna sami'na Qur'anan ajaba. Sungguh kami telah mendengar Quran yang menakjubkan. Ini perkataan ini disampaikan jin kepada kaumnya sebagaimana disebutkan dalam surat Al-Ahqaf, di akhir surat Al-Ahqaf. Yaitu kata Allah Subhanahu wa taala, "Falamma qudiya wallau ila qaumihim mundzirin." Tatkala selesai dibacakan Quran, mereka pun pulang kepada kaum mereka dan berdakwah. Nah, pembicaraan selanjutnya yang kita baca ini adalah pembicaraan jin yang beriman dengan jin-jin yang tidak beriman. Jadi mereka pulang dan berdakwah. Ini pembicaraan ini jin makhluk gaib. Nabi tidak tahu. Kemudian mereka pulang ngobrol sama kaumnya pun Nabi lebih tidak tahu lagi. Tetapi Allah ceritakan bagaimana jin-jin tersebut sedang berdakwah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah, bagaimana tidak hiburan kepada Nabi. Jin-jin beriman kepada Nabi langsung berdakwah, termasuk dari umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang tegar berdakwah kepada kaumnya. Jadi pembicaraan yang kita baca ini adalah pembicaraan jin muslim dengan jin non muslim alias kafir. Ya, kita punya kaidah kan? Ya, kaidahnya gimana? Non muslim, ya, non muslim, ya. Kalau di akhirat non surga, ya. Kalau sudah di non surga, ya, non stop. Baik. Maka kita dengarkan bagaimana dakwahnya. Jadi kita sedang mendengarkan bagaimana dakwah jin kepada jin yang lain. Ternyata jin-jin ada yang cerdas, ya. Ada yang bertutur kata yang lembut, yang dakwahnya dengan cara yang baik, ya. Faqalu inna sami'na Qur'anan ajaba. Sungguh kami telah mendengarkan Quran yang menakjubkan, ya. Dalam ayat yang lain, inna sami'na kitaban unzila min ba'di Musa. Sungguh kami telah mendengar suatu kitab yang turun setelah Nabi Musa. Yahdi ila rusdi fa amanna bihi. Yang menunjukkan kepada kebenaran, jalan yang benar, fa amanna bihi, maka kami pun beriman. Ini menunjukkan jin-jin tersebut ngerti apa yang dibaca oleh Nabi, mereka pun merenungkan dan akhirnya mereka beriman. Kalau orang-orang Quraisy tidak menerima dakwah Nabi SAW, ini jin langsung bisa beriman. Walan nusyrika bi rabbina ahada, dan kami tidak akan berbuat syirik sama sekali. Mereka mengambil kesimpulan dari bacaan Al-Quran Nabi, tauhid. Kesimpulan dari bacaan Quran Nabi yang mereka tangkap, kesimpulannya walan nusyrika bi rabbina ahada, kami tidak akan berbuat syirik. Karena topik Al-Quran berputar sekitar apa? Tauhid, ya, tentang tauhid. Kemudian kata mereka, wa annahu ta'ala jaddu rabbina mattakhadha sahibatan wala walada. Dan sungguh maha tinggi kebesaran Tuhan kita. Jaddu rabbina itu keagungan Tuhan kita. Mattakhadha sahibatan wala walada. Di antara konsekuensi dari keagungan Tuhan kita tidak punya istri dan tidak punya anak. Karena kalau Tuhan punya istri, berarti Tuhan kepada istri tersebut. Kalau istrinya tidak ada, Tuhan gelisah. Kalau Tuhan enggak sesuai, istrinya bisa ngomel-ngomel, ya.
Jadi Tuhan tidak butuh dengan apa? Istri. Dan Tuhan juga tidak butuh dengan anak. Kalau Tuhan punya anak, ya, berarti Tuhan ya akan muncul semacam Tuhan tersebut sehingga Tuhan menjadi berbilang. Qul in kana lirrahmani waladun fa ana awwalul abidin. Kalau seandainya Ar-Rahman punya anak, maka aku yang pertama akan menyembah anak tersebut, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Kenapa? Karena anak pasti mirip dengan bapaknya dan Allah Maha Esa tidak mungkin berbilang, ya. Seakan-akan jin yang berdakwah ini, ya, mendakwahi jin-jin yang mungkin memiliki keyakinan-keyakinan seperti ini. Karena jin-jin ini di Jazirah Arab, dan di Jazirah Arab ada Yahudi, ada Nasrani, ada musyrikin. Adapun Nasrani menganggap Allah punya anak yaitu Nabi Isa, adapun musyrikin menganggap Allah punya putri-putri yaitu banatullah, yaitu malaikat-malaikat. Wa annahu kana yaqulu safihuna 'ala Allahi syatata. Jadi jin ngobrol, bicara sama berdakwah. Ini dia sampaikan bahwasanya sungguhnya ada orang-orang bodoh di antara orang-orang bodoh, jin-jin bodoh, ya. Ini bukan orang, ya. Ada jin-jin bahlul di antara kita yang berkata tentang Allah syatata, bicara tentang Allah ngawur, melampaui batas. Akidah yang tidak benar. Ternyata bukan cuma manusia yang hobi berbicara tentang Allah tanpa ilmu, ternyata jin juga demikian. Ada jin-jin yang berbicara tentang Allah tanpa ilmu, syatat. Pembicaranya ngawur, melampaui batas. Entah mengatakan Allah punya anak, entah mengatakan Allah punya putri, entah Allah begini-begini, entah syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata mereka lagi, jin-jin masih ngobrol lagi di dakwah. Wa anna dhananna allan taqulal insu wal jinnu 'ala Allahi kadziba. Dan sungguh kami mengira, ya, bahwasanya manusia dan jin tidak akan pernah berdusta atas nama Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan ini dijadikan dalil, kata jin, wa anna dhananna allan taqulal insu wal jinnu 'ala Allahi kadziba. Dulu kami menyangka tidak mungkin ada jin dan manusia yang nekat berdusta atas nama Allah. Ternyata ada. Setelah kami dengar Al-Quran, kami tahu ternyata ada orang-orang yang berdusta atas nama Allah dari kalangan jin maupun kalangan manusia. Sebagian ulama mengatakan ini dalil tidak boleh taklid dalam masalah akidah. Ini jin-jin dahulu berkeyakinan seperti manusia dan jin yang berdusta atas nama Allah. Mereka ngikut, mereka enggak tahu ternyata dusta. Berarti selama ini mereka taklid tanpa tahu dalil. Oleh karenanya masalah akidah, kita tanya dalilnya mana. Jangan hanya ikut-ikutan. Jangan kita bilang enggak mungkin orang ini berdusta. Mungkin saja dia berdusta. Mungkin dia bohong atas nama Allah, mungkin dia bohong atas nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita cek dulu mana dalilnya, Al-Quran maupun Sunnah. Kalau ada kita beriman, kalau enggak, kita enggak akan beriman. Karena akidah tidak bisa kita atur sendiri. Akidah turun dari Allah Subhanahu wa taala dan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian mereka berkata, wa annahu kana rijalun minal insi ya'udzuuna birijalin minal jinni fazaduhum rahaqa. Dan sungguhnya ada sekelompok lelaki dari manusia yang mereka berlindung kepada sekelompok lelaki dari kalangan jin, maka bertambahlah kesombongan mereka, ya. Ini dalil bahwasanya jin juga ada laki-laki, ada perempuan, ya. Di antara tafsiran hadis, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Itu di artinya, ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari jin laki-laki maupun jin apa? Perempuan. Jadi jin ada laki-laki, jin perempuan, mereka juga beranak pinak, ya. Sebagaimana manusia, ya. Kemarin sempat ada yang tanya sama saya, Ustaz, apakah jin juga melakukan pernikahan seperti manusia? Itu yang saya tidak tahu, ya. Apakah ada nazar? Itu saya tidak tahu. Tapi yang jelas mereka beranak pinak, ya. Beranak pinak. Dan secara umum kata para ulama, syariat kaum muslimin jin sama dengan syariat kaum muslimin dari manusia. Secara umum, tapi secara detail kita enggak tahu karena ada perbedaan fisik antara kita dengan jin. Bagaimana bertaharah mereka misalnya secara detail kita tidak tahu, ya. Itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Yang jelas Allah persiapkan dai-dai di kalangan jin yang akan beri pelajaran kepada mereka. Ini buktinya ada jin-jin yang berdakwah. Taib. Jadi di sini jin-jin mengabarkan sungguhnya ada sekelompok lelaki dari kalangan manusia yang mereka minta perlindungan kepada sekelompok jin. Kalau antum baca buku tafsir, tafsir Al-Qurtubi, tafsir At-Tabari, tafsir Ibnu Katsir, tafsir mana saja, mereka akan sebutkan athar bahwasanya dulu sekelompok manusia kalau mereka melewati suatu lembah dan mereka takut, maka mereka minta perlindungan kepada penguasa lembah tersebut.
Mereka berkata dengan suara yang keras, "Na'udzu bi sayyidi hadzal wadi min sufahai qaumihi." Kami meminta perlindungan kepada penguasa lembah ini, Pak Lurah lembah ini ya, dari anak buahnya yang bahlul-bahlul ya. Jadi kemudian mereka pun dilindungi tidak diganggu. Mereka pun dilindungi tidak diganggu karena begitu jin mendengar seruan tersebut, maka dia panggil anak buahnya, jangan ada ganggu dia, jangan bikin malu saya." Mungkin begitu. Dan ternyata dia tidak diganggu, sekelompok lelaki ini tidak diganggu ya, karena dia telah berlindung kepada penguasa lembah tersebut, penguasa jin. Sehingga anak-anak buahnya enggak ada yang berani usil terhadap sekelompok lelaki tersebut. Ternyata ini adalah kesyirikan. Perbuatan ini adalah kesyirikan. Saya tanya sama antum. Apakah penguasa jin, Pak Lurahnya jin, mampu untuk melarang anak buahnya? Mampu atau tidak? Mampu. Mampu. Dia mampu untuk melarang anak buahnya jangan usilin manusia, jangan ganggu manusia. Mampu atau tidak? Mampu. Sehingga manusia ini meminta kepada jin sesuatu yang dimampui oleh jin, tetapi ini syirik, enggak boleh. Kenapa dia minta kepada satu yang gaib? Enggak boleh. Hukumnya divonis kesyirikan meskipun jin mungkin mampu. Mungkin jin mampu dan dia mampu, buktinya mereka tidak diganggu. Yang disebutkan inilah kebiasaan sebagian Arab dari Yaman yang melakukan kebiasaan tersebut akhirnya diikuti oleh banyak orang-orang di Jazirah Arab termasuk kabilah-kabilah Arab yang ada di sekitar kota Mekah ya. Dan ini adalah kesyirikan. Kata Allah, "Fazaduhum rahaqa." Maka semakin menambah kesombongan bagi jin-jin tersebut. Mereka semakin angkuh. Lihat tuh manusia minta tolong sama kita. Ada kelezatan tersendiri dirasakan oleh jin tatkala manusia minta perlindungan kepada mereka. Dan ini yang dicari oleh jin. Makanya kadang jin mengganggu manusia, dia minta sajen, dan ini bentuk pengagungan terhadap jin sehingga manusia taat kepada jin ya. Tidak diganggu, tidak digoda karena jin-jin tersebut sudah dikasih apa? Sajen ya. Karena kita dapati banyak sebagian orang menyembah berhala, mereka kasih apa? Sajen. Kemungkinan itu ada jinnya. Ada jinnya sehingga mereka kemudian menyembah berhala-berhala tersebut dengan meletakkan sajen-sajen yang ada di situ ya. Sajennya terkadang kopi, terkadang permen, terkadang apa ya, tergantung perasaan mereka aja ya. Mereka kasih sajen ya. Oleh karenanya ya, kita tidak boleh minta perlindungan kepada jin. Kalau kita melihat satu tempat yang mengerikan, Nabi sudah memberi solusi, ada doanya. Ya, a'udzu bikalimatillahi tammah min syarri ma khalaq. Itu doanya. Man nazala manzilan, barang siapa yang singgah suatu tempat, kemudian dia berdoa, a'udzu bikalimatillahi tammah min syarri ma khalaq. Aku berlindung dengan kalimat Allah yang sempurna dari makhluk yang buruk, dari keburukan makhluk yang dia ciptakan. Maka dia tidak akan diganggu. Itu gantinya. Tidak usah minta perlindungan kepada penguasa jin yang ada di lembah tersebut ya. Saya pernah naik mobil bersama seorang angkatan bersenjata ya, pakai baju tentara, kemudian dia antar saya naik mobil di malam hari. Kemudian kita lewat suatu tempat di jembatan, tahu-tahu dia bel-bel terus, tet. Saya bilang, kenapa ini? Rupanya dia takut ya. Dia takut. Dia dengar isu-isu kalau lewat jalan tersebut mobil bisa jatuh sendiri. Maka supaya dia aman, dia apa? Bel. Bel kepada siapa ya? Bel kepada Allah? Enggak. Bel kepada penjaga jin tersebut. Kulo nuwun. Mewot. Ini enggak boleh. Seperti ini enggak boleh. Ente kalau takut baca doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. A'udzubikalimatillahit tammati min syarri ma khalaq. Jangan taat kepada jin tersebut karena jin butuh Anda menunjukkan simbolik Anda taat kepada dia. Ini tidak boleh. Ya. Makanya saya pernah cerita tatkala ada seorang ikhwan ya, dia supir taksi online, kemudian ada penyembah berhala yang jadi penumpang. Mereka berjalan, akhirnya mereka melewati suatu berhala. Akhirnya penumpang tersebut mengatakan, Mas, tolong dibel itu berhala. Numpang lewat kan? Kata teman ini, enggak. Salafi jenggotnya panjang, enggak. Yang di belakang, Mas, bel Mas. Enggak. Jalan terus, Mas, bel, enggak katanya. Subhanallah. Akhirnya penumpang ini tidak habis akal, dia pun buka jendela, dia titit pada jalan. Jadi aman. Ini enggak boleh ikhwan ya, enggak boleh.
Jadi tidak boleh kita tunduk kepada jin. Ya. Tidak boleh. Tidak boleh kita minta perlindungan kepada jin. Karena hukumnya adalah kesyirikan dan ini menjadikan fazaduhum rohaqa, menjadikan jin semakin sombong dan angkuh. Baik. Wa annahum dhannu kama dhanantum alla yab'atsallahu ahada. Terus mereka berdakwah jin tersebut. Jin-jin berkata kepada jin-jin yang kafir, jin muslim, wa annahum, sungguhnya orang-orang kafir Quraisy, orang-orang musyrikin manusia, dhannu, mereka berprasangka kama dhanantum, sebagaimana persangkaan kalian, alla yab'atsallahu ahada, sesungguhnya Allah tidak akan membangkitkan seorang pun. Ternyata keyakinan yang tersebar di kaum Quraisy juga tersebar di para jin, bahwasanya tidak ada namanya hari kiamat. Wa anna lamasna as-samaa'a fawajadnaha muliat harasan syadidan wa syuhuba. Jin-jin masih dakwah terus. Kami sungguhnya telah mencoba mengetahui rahasia di langit dengan terbang ke arah langit ingin mencuri berita dari pembicaraan malaikat tentang masalah masa depan. Fawajadnaha, namun kami dapati langit-langit tersebut muliat harasan, ternyata penuh dengan penjagaan yang ketat. Wa syuhuba, dan ternyata ada lemparan-lemparan bintang, yaitu percikan-percikan bintang yang melempar ya jin-jin tersebut. Kemudian mereka lagi berkata, wa anna kunna naq'udu minha maqa'ida lis-sama'. Kami dahulu di langit punya pos-pos untuk mencuri berita. Jadi jinnya nongkrong di situ, enggak ada. Nongkrong sebelah situ. Nah. Kemudian sekarang famay yastami'il ana, sekarang siapa yang coba-coba untuk mendengar, yajid lahu, mencoba-coba untuk mencuri berita, yajid lahu shihaban rasada, maka dia akan mendapati panah api yang mengintai. Panah api yang mengintai. Ini dalil bahwasanya yang dimaksud bintang yang rujuman li syayatin bukan bintangnya yang mengenai bintang besar. Jin mungkin enggak sebesar bintang, tetapi percikan bintang. Makanya disebut dengan syuhub. Panah apa? Panah api. Sebagian ulama mengatakan percikan dari bintang tersebut terlepas untuk melempar jin-jin tersebut. Ya, cuma Allah ibaratkan dengan nujum, maksudnya adalah syuhub, yaitu panah api dari percikan bintang-bintang tersebut melempari jin-jin tadi. Ini dalil kata sebagian ulama ahli tafsir, Allah mendatangkan dengan isim syarat faman, barang siapa. Faman yastamil ana, barang siapa yang mencoba mencuri berita sekarang ini, maka dia pasti terbakar. Dia pasti terbakar. Sehingga sebagian ulama berpendapat bahwasanya ya, setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus, tidak mungkin lagi ada berita yang tercuri. Jadi ada 3 kondisi. Kondisi pertama, sebelum Nabi diutus. Sebelum Nabi diutus, banyak jin-jin mencuri kabar dari langit. Oleh karena kita dapati mungkin 1000-2000 tahun yang lalu ada pujangga yang meramal, ada dukun yang meramal. Mungkin ramalan mereka benar. Karena dulu memang langit tidak dijaga. Jadi Allah biarkan banyak peramal-peramal yang mencuri berita dan mungkin ramalan-ramalan mereka benar. Karena mereka mendengar berita dari langit. Ketika Nabi diutus, maka langit dijaga dengan ketat. Tidak mungkin ada satu berita pun yang tercuri. Waktu Nabi ditanya tentang para dukun, kata Nabi, laisu bi syai', mereka itu tidak bisa apa-apa. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi sudah tidak ada lagi berita yang bisa dicuri. Setelah Nabi meninggal, maka ada khilaf di kalangan para ulama. Apakah setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal, kembali lagi langit-langit bisa mengalami pencurian berita? Sebagian ulama mengatakan bisa, tapi sudah sangat sulit. Sebagian ulama mengatakan sudah sangat tidak bisa, tidak mungkin. Dan ini pendapat di antaranya diisyaratkan oleh Ibnu Hajar. Kata Ibnu Hajar rahimahullah, kada yatmahil, hampir mustahil jin-jin bisa lagi mencuri berita. Oleh karenanya ikhwan, dukun-dukun yang ada sekarang itu semuanya kadzab. Semuanya itu Alibaba, apa namanya, bohong. Dari mana mereka dapat berita? Jin-jin tidak bisa mencuri berita. Sudah enggak bisa lagi, langit sudah terjaga, pasti ada lemparan bintang. Mana sekarang dukun-dukun yang ramalannya benar? Hampir enggak ada, cuma tebak-tebakan terkadang benar. Tapi itu sebenarnya tebakan, bukan dari jin, mereka sudah enggak bisa lagi. Mereka sudah enggak bisa lagi. Kalau dukun-dukun selalu tebakannya benar bisa curi berita, mereka sudah jadi orang kaya raya. Sekarang berbagai macam judi, judi bola, judi tinju, judi ini, mereka pasti menang judi terus. Kalau mereka sudah menang judi terus, mereka berhenti jadi praktek dukunnya. Tapi ternyata mereka tidak kaya-kaya, bahkan miskin, wajah muram dan macam-macam, istri buruk rupa ya. Jadi sekarang tidak ada namanya dukun bisa meramal tuh, yang ada enggak ada, itu cuma bohong. Terkadang mereka bilang tahun depan banyak artis yang meninggal dunia.
Siapa artisnya? Oh, kita tidak mau mendahului Allah ya. Ya memang pasti ada yang meninggal namanya artis. Yang bilang artis hidup selamanya siapa? Ya artis juga mampus pasti ya. Ya. Kemudian akhirnya ada artis yang meninggal. Kan saya sudah bilang kan ini kebetulan saja ya. Kalau cuma begitu kita juga bisa meramal ya. Ya. Tahun depan banyak orang kaya meninggal. Ya pasti ada orang kaya meninggal ya. Baik, jadi pendapat wallahu alam bisawab, pendapat yang kuat ya, karena di sini Allah menggunakan isim syarat. Faman yastamil ana, barang siapa yang mendengar, mencakup siapa saja sekarang, dan tidak ada dalil memansuhkan ayat ini. Berarti bahwasanya langit dijaga dengan ketat, tidak mungkin lagi ada yang bisa curi apa? Berita, enggak mungkin. Oleh karenanya kalau ada yang ngeramal itu pasti bohong. Itu pasti apa? Bohong. Itu pasti tebak-tebakan. Itu pasti hanya mengira-ngira. Ramalan apakah dari jin atau ramalan dengan ramalan yang lainnya? Ramalan dengan garis tangan, ramalan dengan bintang lahir, Scorpio, Sagittarius, kemudian apa lagi? Gemini dan yang lain-lainnya. Itu ramalan-ramalan tersebut dibantah oleh Al-Imam Al-Qurtubi dalam tafsirnya. Beliau berkata, lihatlah orang-orang yang meramal dengan berbagai macam metode ramalan. Bagaimana ramalan mereka? Kan kalau kita dapati misalnya orang buka ramalan bintang Scorpio, hari ini disayang istri, tapi keuangan susah ya. Misalnya, nanti besok keuangan baik tapi diomelin istri. Misalnya. Jadi kalau bintang ini ramalan lain, kalau bintang ini ramalan lain. Kata Imam Al-Qurtubi, bayangkan ada suatu kapal yang dinaiki oleh ribuan orang. Yang ribuan orang tersebut bintangnya berbeda-beda semua. Kenapa mereka bisa tenggelam, semuanya mati? Nah, coba. Harusnya kan beda-beda ramalannya. Kenapa bisa mati semuanya? Ini menunjukkan ramalan mereka semuanya apa? Ngawur. Kata Imam Al-Qurtubi rahimahullah. Dan ini pendalilan yang benar. Padahal kan ada 1000 orang aja. Satunya Scorpio, satunya Gemini, satunya Libra, satunya apa? Bintang Kejora, satunya bintang 7, bintang yang lainnya. Jadi tidak ada lagi namanya pencurian berita, sudah enggak ada lagi ya. Jin-jin sudah tidak bisa curi berita. Wa anna la nadri asyarrun urida biman fil ardi am arada bihim rabbuhum rasyada. Mereka berkata jin-jin tersebut, mereka sedang berdakwah dengan kata-kata yang halus. Kata mereka, kami tidak tahu dengan diutusnya Muhammad ini, dengan sallallahu alaihi wasallam, dengan tidak bisa kita mencuri berita lagi ini, apakah ada keburukan yang dikehendaki terhadap penghuni bumi, ataukah Rabb mereka ingin kebaikan kepada mereka? Jin-jin ini sebenarnya tahu bahwasanya ini semua adalah Allah ingin kebaikan, tetapi karena mereka sedang berdialog, mereka membuat dua ihtimal, dua kemungkinan. Sama seperti tatkala Nabi berdakwah kepada orang kafir Quraisy, kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa inna au iyyakum la ala hudan au fi dhalalim mubin." Sungguhnya kita atau kalian di atas petunjuk atau di atas kesesatan. Ini sekedar cara metode dakwah. Seperti cobalah, siapa yang benar, saya atau kamu? Yang jelas kita tahu kita yang benar. Tetapi karena dalam rangka agar mengambil hati mereka, kita kasih ihtimal, ya, kasih kemungkinan. Kita lihat siapa yang benar, kita atau engkau? Ya kita tahu kita yang benar. Sama seperti ini. Ya, seperti wa inna au iyyakum la ala hudan au fi dhalalim mubin. Sama seperti ayat ini, wa anna la nadri asyarrun urida biman fil ardi aw arada bihim rabbuhum rasyada. Kita tidak tahu apakah Allah menghendaki keburukan atau Allah menghendaki kebaikan. Yang jelas Allah menghendaki apa? Kebaikan. Kemudian mereka berkata, wa anna minna salihuna wa minna duna dzalik. Setelah kami dengar Al-Qur'an ini, ya, ternyata di antara kita ada yang saleh dan di antara kita ada yang di bawahnya. Ini kata-kata mereka halus. Mereka tidak berkata di antara kita ada yang soleh, di antara kita ada yang brengsek. Enggak. Tapi mereka berdakwah dengan bertahap. Kata mereka di antara kita ada yang soleh dan di antara kita ada yang di bawahnya. Di bawahnya ini macam-macam. Ada yang kurang soleh, ada yang kafir, ada yang macam-macam. Tapi mereka dengan ibarat yang lemah lembut. Ya. Lihat jin saja berdakwah dengan penuh apa? Lemah lembut. Wa anna minna salihuna wa minna duna dzalik. Kunna tara'iqa qidada. Di antara kita ada yang saleh dan di antara kita ada yang di bawahnya. Sungguhnya kita ini qidada, bermacam-macam, ya. Hadirin hadirat yang Allah Subhanahu wa taala, al-qidad adalah potongan-potongan kulit yang banyak. Jadi seakan-akan maknanya kami ini bertarekat-tarekat, bermacam-macam modelnya. Ya, ada yang muslim, ada yang Yahudi, ada yang Nasrani,
ada yang Hindu, ada yang Buddha, ada yang ateis. Ini jin bermacam-macam. Kemudian juga dalam Islam bermacam-macam. Antum baca dalam buku-buku tafsir, Tafsir Al-Qurtubi disebutkan. Di antara kita ada yang Qadariyah, di antara kita ada yang Jabariyah, di antara kita ada yang Khawarij, di antara kita ada yang Syiah, di antara kita ada yang Aswaja, ya. Bermacam-macam. Ahlussunnah wal Jamaah, ya. Bermacam-macam, ya. Tidak satu model, ya. Di antara kita ada yang aklani, di antara kita macam-macam, ada yang liberal, ya. Ada yang menolak hari kebangkitan, ya sama, ya. Sama, kelompok-kelompok dalam manusia, kelompok-kelompok itulah dalam golongan apa? Jin. Karena Ibnu Katsir rahimahullahu taala ya membawakan sebuah riwayat. Dia berkata qala Ahmad bin Sulaiman An-Najjad fi amalihi haddatsana Aslam bin Sahal ya qala haddatsana Ali bin Hasan bin Sulaiman wa huwa Abu Sya'tha Al-Hadrami Syekh Muslim, gurunya Imam Muslim. Qala haddatsana Abu Muawiyah qala sami'tu Al-A'mash. Aku mendengar Al-A'mash yaqulu tarawaha ilaina jinniyun faqultu lahu ma ahabbu ta'am ilaikum. Datang satu jin, ya. Bukan seekor, bukan seorang, ya. Sejin, ya. Datang sejin kepada aku, ya. Kemudian aku berkata, apa makanan yang paling kalian sukai? Faqala al-aruz, beras. Jangan-jangan jin Indonesia. Qala, jadi sekelompok jin, ya, fa atainahum bihi faja'altu ara lukam turfa'u wa la ara ahadan. Maka aku pun mendatangkan beras kepada jin tersebut dan aku lihat ada suapan yang diangkat namun aku tidak lihat seorang pun. Kata Al-A'mash. Faqultu, maka aku bertanya, fikum min hadhil ahwa'il lati fina, apakah di antara kalian para jin kelompok-kelompok yang seperti ada pada kami? Qala na'am. Kata jin tersebut, benar. Faqultu famar rafidhatu fikum. Bagaimana Syiah di kalangan jin? Kata Al-A'mash, kata jin tersebut, syarruna. Syiah itu kelompok yang paling buruk di antara kami. Firqah yang paling sesat di antara kami. Kata Ibnu Katsir, aradtu hadzal isnad ala syekhina Al-Hafiz Abil Hajjaj Al-Mizzi faqala hadza isnadun sahihun ila Al-A'mash. Kata Ibnu Katsir, aku bawakan sanad ini kepada guruku Abul Hajjaj Al-Mizzi. Bagaimana sanad tentang kisah ini? Kata Al-Mizzi, sanadnya sahih sampai kepada Al-A'mash, ya. Jadi ini dibawakan oleh Ibnu Katsir untuk menguatkan bahwasanya para jin mereka juga berkelompok-kelompok, kunna taraiqa qidada. Dan ini maksudnya, kata sebagian ahli tafsir, maksudnya jin-jin ini tatkala menyampaikan kepada kaumnya kita ini berkelompok-kelompok, harusnya kita sadar, kita kembali kepada jalan yang benar, jalan yang satu, jalan tauhid. Tinggalkan seluruh kelompok-kelompok ini. Kembali kepada jalan yang benar, yaitu jalan kepada Allah Subhanahu wa taala di atas manhaj Ahlussunnah wal Jamaah. Tinggalkan seluruh firqah-firqah yang menyimpang, kembali kepada jalan yang lurus. Kalau di atas agama-agama yang berbeda, maka tinggalkan segala kesyirikan, kembali kepada tauhid, ya. Jadi dia menyebutkan tentang berfirqah-firqah ini untuk mengajak mereka berfikir agar mereka kembali kepada jalan yang satu. Kemudian jin-jin ini lagi melanjutkan dakwahnya. Wa anna dhananna allan nu'jizallaha fil ardi wa lan nu'jizahu haraba. Dan kami, ya, menyangka bahwasanya kami tidak bakalan dapat lepas dari kekuasaan Allah Subhanahu wa taala di bumi, dan sungguhnya kami tidak bisa lari dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ini mereka ingatkan, lihat, kita di langit tidak bisa kabur. Kalau kita ke atas terkena panah api. Nah, kita di bumi pun demikian, tidak mungkin kita kabur. Tidak mungkin kita lari dari kuasa Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaknya beriman. Seakan-akan mereka kasih isyarat kalau kita tidak beriman, kita tidak akan lepas dari siksaan Allah. Kalau di bumi saja kita tidak selamat, apalagi di dunia tidak selamat, apalagi di akhirat. Ini metode yang tidak langsung oleh dakwah para jin tersebut kepada kaumnya yang musyrikin. Taib. Dia tidak mengatakan, kalau ente musyrik mampus nanti, enggak. Tapi dia menggunakan kata kami. Lihatlah, kalau kita tidak bisa selamat di bumi, nanti bagaimana? Maka janganlah berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mereka berkata, wa anna lamma sami'nal huda amanna bih. Dan tatkala kami mendengarkan petunjuk Al-Qur'an, kami pun beriman.
Faman yu'min bi rabbih fala yakhafu bakhsan wala rahaqa. Barang siapa yang beriman kepada Rabb-nya, maka dia tidak akan takut akan berkurangnya pahala dan tidak akan takut dosa, penambahan dosa dan kesalahan. Ini sebagian ulama mengatakan perkataan faman yu'min bi rabbi ini adalah bukan perkataan para jin tapi perkataan Allah Subhanahu wa taala, ya. Bahwasanya barang siapa yang beriman kepada Rabb-nya maka tidak perlu takut pahalanya akan dikurangi, enggak. Antum kalau beriman, antum beramal soleh, jangan khawatir meskipun tidak ada yang lihat, meskipun tidak ada yang puji, meskipun tidak ada yang tahu, ketahuilah pahala antum tidak akan berkurang. Dilihatnya perbuatan antum tidak menjadikan pahala antum bertambah, bahkan bisa jadi mengurangi pahala antum. Jadi tidak usah khawatir. Kalau antum sudah beriman, beramal soleh, tahu ini amal soleh, tidak akan berkurang pahala sedikit pun. Kemudian juga kalau antum dituduh yang tidak-tidak, antum tidak melakukan dosa tersebut, meskipun orang semua mencela antum, antum tidak akan diberi dosa oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang penting beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mereka melanjutkan, wa anna minnal muslimuna wa minnal qasitun. Sungguhnya di antara kami ada orang-orang yang taat, orang-orang Islam. Wa minnal qasitun, dan di antara kami ada orang-orang yang menyimpang, ya. Ya, yaitu orang-orang yang menyimpang dari Islam. Faman aslama faulaika taharraw rasyada. Barang siapa yang taat, yang tunduk, yang Islam, maka sungguh mereka itu benar-benar telah memilih jalan yang lurus. Mulailah mereka memuji tentang orang-orang yang beriman. Kemudian mereka mulai kencang. Wa ammal qasituna fakanu li jahannam hataba. Ingat, orang-orang yang berpaling dari Islam, fakanu li jahannam hataba, maka mereka akan menjadi, ya, kayu bakar di neraka Jahannam. Akan menjadi kayu bakar di neraka Jahannam, dan pasti terjadi. Makanya jin-jin tersebut mendatangkan dengan kata fakanu dengan fi'il madhi yang menunjukkan pasti barang siapa yang meninggalkan Islam, fakanu li jahannam hataba, seakan-akan telah terjadi. Mereka, artinya kalau kita bahasakan dalam bahasa Indonesia, mereka pasti akan menjadi bahan bakar di neraka Jahannam. Karena disebutkan bahwasanya para penghuni neraka Jahannam, kalau mereka masuk neraka Jahannam, mereka terbakar dan mereka juga membakar. Tubuh mereka juga membakar, seakan-akan menjadi bara api, ikut memanaskan neraka Jahannam. Kemudian para jin berkata, wa allaw istaqamu ala tariqati. Ini perkataan Allah sekarang. Ya, perkataan Allah Subhanahu wa taala, ya. Sebagian ulama berpendapat sejak firman Allah wa ammal qasituna, sejak firman Allah wa allaw istaqamu, ini bukan perkataan jin lagi. Ini perkataan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Wa allaw istaqamu ala tariqati la asqainahum ma'an ghadaqa. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan seandainya mereka istiqamah di atas satu jalan, maka kami akan berikan kepada mereka air yang segar. Air yang segar di sini ma'an ghadaqa, para ahli tafsir mengatakan ini adalah ibarat bahasa Arab, maksudnya rizki yang banyak. Karena dahulu orang Arab di mana ada air berarti ada hujan, dan di mana ada hujan berarti banyak rizki, sehingga mereka sering mengungkapkan rizki dengan apa? Air. Ini dalil bahwasanya kalau jin-jin istiqamah, mereka diberi rizki oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau jin-jin saja dapat rizki, apalagi manusia. Jin-jin saja kalau bertakwa, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa bertakwa kepada Allah, kami berikan solusi kepadanya. Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Dan kami akan berikan dia rizki dari arah yang tidak dia sangka-sangka. Ini ayat mencakup manusia dan jin atau manusia saja? Manusia dan jin. Azan kah? Azan aja dulu. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan ayat 16, ya. Firman Allah, ya, wa allaw istaqamu ala tariqati la asqainahum ma'an ghadaqa. Seandainya mereka jin-jin itu istiqamah di atas satu jalan, yaitu di atas tauhid, maka sungguh kami akan menganugerahkan kepada mereka harta yang banyak. Ini dalil bahwasanya jin-jin kalau bertakwa, kalau istiqamah, maka mereka akan diberi rezeki. Ini dalil bahwasanya salah satu hal yang membuka pintu rezeki adalah istiqamah di atas jalan kebenaran. Kalau jin-jin saja diberi rezeki, apalagi manusia, karena Rasul dari kalangan manusia. Linaftinahum fi, untuk kami beri cobaan kepada mereka padanya, pada rezeki tersebut. Rezeki adalah cobaan. Ini tafsiran pertama. Tafsiran kedua,
Ayat ini berkaitan dengan istidraj. Wa allaw istaqamu 'ala thariqah, artinya kalau mereka masih tetap tegar di atas kesyirikan. Ini tafsiran kedua. La asqainahum ma'an ghadaqa linaftinahum fi. Sungguh kami akan berikan mereka rizki tapi itu fitnah bagi mereka. Istidraj. Ini tafsiran kedua, tapi yang dirajihkan oleh para ulama tafsiran pertama. Karena mustalah istilah istiqamah adalah untuk jalan yang baik ya. Tapi ada tafsiran kedua, maksud ayat ini kalau kalian tetap di atas kesyirikan, kami akan berikan rezeki tetap. Tetapi itu adalah fitnah, itu adalah istidraj. Kemudian kata Allah, "Wa may yu'rid an dzikri rabbih." Dan ini dalil bahwasanya yang benar tafsiran pertama, karena setelah Allah sebutkan istiqamah, Allah sebutkan orang yang berpaling. "Wa may yu'rid an dzikri rabbih yaslukhu 'adzaban sa'ada." Barang siapa yang berpaling dari peringatan Rabb-nya, maka akan dimasukkannya ke dalam azab yang amat berat ya. Sa'ada itu amat azab yang berat. Setelah itu Allah berfirman, wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada. Jadi dialog antara jin sudah selesai. Ini dari sejak ayat 16, ada yang mengatakan ayat 15 dan seterusnya, ini murni firman siapa? Firman Allah ya. Adapun dialog antara jin muslim dengan jin kafir sudah selesai. Kemudian kata Allah, wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada. Dan sungguhnya masjid-masjid hanyalah milik Allah, maka tidak boleh kalian berdoa kepada selain Allah bersama kalian berdoa kepada Allah. Tidak boleh melakukan kesyirikan. Al-masjid di sini ada beberapa tafsiran. Ada yang mengatakan masjid adalah masjid seperti ini, tempat ibadah. Seluruh masjid adalah milik apa? Milik Allah. Ya, masjid bukan milik seorang pun, masjid milik Allah. Adapun penamaan masjid dengan nama orang atau nama suatu tempat, maka itu bukan litamlik tapi lita'rif, untuk membedakan masjid yang satu dengan masjid yang lainnya. Nabi SAW pernah menamakan masjid dengan Masjid Bani Zuraiq. Dan Nabi juga mengatakan fi masjidi hadza, masjidku ini. Ya, artinya bukan milik Nabi tetapi sebagai pembeda. Ini Nabi masjid yang aku bangun ya. Ya. Oleh karenanya seorang tatkala bangun masjid ya, berusaha untuk memberi nama-nama yang untuk membedakan masjid tersebut, bukan untuk bangga-banggaan ya, bukan untuk bangga-banggaan ya. Taib, masjid-masjid semua milik Allah, maka tidak boleh ada masjid yang digunakan untuk berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Tafsir yang kedua, masjid sini maksudnya adalah a'dha' sujud. Dari masjid, bukan masjid. Masajid jamak dari masjid. Masjid adalah anggota sujud. Umirtu an asjuda ala sab'ati a'zum. Aku diperintahkan untuk sujud di atas tujuh tulang, yaitu dahi dan hidung, kemudian kedua tangan, kedua lutut dan kedua kaki. Maka ini tidak boleh sujud kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada yang mengatakan masjid di sini maknanya masdar mimi, maksudnya sujud. Bahwasanya sujud hanya untuk Allah. Maka tidak boleh seorang sujud kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Intinya ayat ini menjelaskan tidak boleh ada kesyirikan. Tidak boleh ada kesyirikan. Barang siapa yang berdoa kepada Allah dan berdoa kepada selain Allah, maka dia terjerumus dalam kesyirikan. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, wa annahu lamma qama abdullah yad'uh. Dan tatkala hamba Allah berdiri berdoa kepada Allah, itu salat. Nabi Muhammad SAW. Ada yang mengatakan Nabi sedang berdakwah, ada yang mengatakan Nabi sedang salat. Di sini kenapa Allah tidak mengatakan wa anna lamma qama yad'uhu atau lamma qama Muhammadun yad'uhu? Tatkala Muhammad sedang berdoa atau sedang salat, tetapi Allah mengganti kata Muhammad dengan Abdullah karena Allah ingin memuji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara sifat mulia Nabi adalah al-ubudiyah, bahwasanya Nabi adalah seorang hamba Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam kondisi-kondisi genting Allah menunjukkan sifat ubudiyah Nabi, karena Nabi SAW itu memiliki dua sifat yang mulia, abduhu wa rasuluh. Abduhu wa rasuluh. Rasuluh maksudnya dia adalah utusan Allah. Abduhu maksudnya dialah orang yang paling sempurna yang menjalankan penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang salat seperti salatnya Nabi, tidak ada yang puasa seperti puasanya Nabi, tidak ada yang bersedekah seperti sedekahnya Nabi, tidak ada yang khosyah seperti khosyahnya Nabi. Maka dia dipuji dari dua sisi, dari sebagai rasul dan sebagai hamba Allah, ya. Oleh karenanya tatkala Allah menjelaskan tentang Al-Isra, subhanalladzi asra bi 'abdihi, Maha suci Allah yang perjalankan Muhammad Isra Mi'raj, tapi Allah tidak mengatakan Muhammad, Allah tidak mengatakan rasulnya, Allah mengatakan Maha suci Allah yang perjalankan hambanya.
Karena sifat ini juga ingin ditonjolkan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwasanya Muhammad adalah seorang hamba Allah yang paling mewujudkan peribadatan dan penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kata para ulama di sini Allah tidak berkata wa annahu lamma qama Muhammad atau lamma qama huwa, tidak. Tetapi Allah mengatakan wa annahu lamma qama Abdullah yad'uh. Tatkala Muhammad sedang salat, kadu yakununa alaihi libada, jin-jin pada ngumpul rame bertumpuk-tumpuk ingin mendengarkan bacaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi pengajian jin rame. Nabi sedang salat, jin-jin rame ingin mendengarkan. Orang-orang Taif tidak mau mendengarkan, Abu Jahal dan kawan tidak mendengarkan, jin rame datang mendengarkan lantunan bacaan siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini menjelaskan bahwasanya jin-jin semangat untuk beribadah, jin-jin semangat untuk ilmu, jin-jin semangat untuk mendengarkan lantunan Al-Qur'an. Kalau manusia tidak mau beribadah, ada jin yang beribadah, ada malaikat yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Qul innama ad'u rabbi wa la usyriku bihi ahada. Katakanlah wahai Muhammad, sungguhnya aku hanya berdoa kepada Rabbku dan aku tidak berbuat syirik kepadanya sama sekali. Muhammad adalah hamba Allah, beribadah kepada Allah dan dia berkata aku tidak akan berbuat syirik kepada Allah sama sekali. Qul inni la amliku lakum dharra wa la rasyada. Allah menampakkan sifat Abdullahnya ini. Muhammad adalah Abdullah. Muhammad berdoa kepada Allah. Muhammad beribadah kepada Allah. Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak berbuat syirik kepada Allah. Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak menguasai manfaat dan kemudaratan. Qul inni la amliku lakum dharran wala rasyada. Katakanlah wahai Muhammad, Allah suruh Nabi sampaikan kepada para sahabat, aku tidak bisa mendatangkan kemudaratan kepada kalian dan juga tidak bisa mendatangkan kemanfaatan. Itu Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak bisa beri mudarat dan tidak bisa manfaat, apalagi selain Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apalagi wali-wali yang sudah meninggal, tidak mungkin bisa beri manfaat dan mudarat. Nabi super wali, supernya para rasul, rasul yang paling mulia, asyraful mursalin, masih hidup, tidak bisa beri manfaat, tidak bisa beri mudarat. Apalagi kemudian orang sudah meninggal. Qul inni la yujirani minallahi ahadun walan ajida min dunihi multahada. Di antara bentuk nabi seorang nabi, Allah suruh katakan, inni lan yujirani minallahi ahad. Tidak seorang pun yang bisa melindungiku dari azab Allah. Saya hamba Allah. Kalau saya bermaksiat akan datang azab Allah. Kalau sudah datang azab Allah, tidak ada yang bisa menyelamatkan aku. Walan ajida min dunihi multahada, dan aku tidak menemukan tempat berlindung selain Allah Subhanahu wa taala. Illa balagam minallahi wa risalati. Aku ini spesialku, aku hanyalah penyampai risalah dari Allah Subhanahu wa taala. Yang membedakan aku dengan kalian, aku adalah seorang rasul. Aku adalah seorang rasul yang menyampaikan peringatan dari Allah dan risalahnya. Wa may ya'sillaha wa rasulahu, maka barang siapa yang bermaksiat kepada Allah dan rasulnya, yaitu kufur kepada Allah dan rasulnya, fa innalahu nar jahannam khalidina fiha abada, maka baginya neraka jahanam dan dia kekal selama-lamanya dalam neraka jahanam tersebut. Di sini maksiat yang dimaksud adalah kekufuran. Karena azab yang diberikan adalah khalidina fiha abada, kekal dalam neraka jahanam selama-lamanya. Kemudian Allah berfirman, hatta idza ra'au ma yu'adun, sehingga apabila mereka melihat azab yang diancamkan kepada mereka, orang-orang kafir Quraisy. Fasaya'lamuna man adhafu nasiran wa aqallu adada, maka mereka akan tahu siapa yang lebih lemah penolongnya dan siapa yang lebih sedikit jumlahnya. Ya, mereka akan tahu mereka tidak bisa berbuat apa-apa jika telah datang azab Allah Subhanahu wa taala. Qul, katakanlah wahai Muhammad, in adri aqaribu ma tu'aduna am yaj'alu lahu rabbi amada. Aku tidak mengetahui apakah azab yang akan datang kepada kalian, diancamkan kepada kalian akan datang dengan segera atau Allah masih kasih tunda waktu yang lama. Yang jelas kalian akan diazab oleh Allah. Apakah segera datang azab di dunia? Kalau kalian selamat dunia, kalian akan diazab di akhirat. Di akhir surat kata Allah, alimul ghaibi fala yudhiru ala ghaibihi ahada. Dialah Allah yang tahu ilmu gaib dan tidak ada yang tahu ilmu gaib seorang pun. Tidak ada yang tahu ilmu gaib, tidak ada yang tahu terjadi masa depan, tidak seorang pun. Tidak malaikat, tidak manusia, tidak juga apa? Jin, ya. Kata Allah, illa man irtada min rasulin, kecuali para rasul Allah yang Allah kasih tahu ilmu gaib. Rasul di sini mencakup malaikat maupun apa? Jin. Fa innahu yasluku min baini yadayhi wa min khalfihi rasada. Maka sungguhnya dia mengadakan penjaga-penjaga malaikat di muka dan di belakangnya. Jadi firman Allah ini dalil bahwasanya tidak tahu ilmu gaib kecuali siapa? Allah. Kemudian Allah ungkapkan sebagian ilmu gaib kepada rasul dari kalangan malaikat dan dari kalangan manusia. Makanya kita dapati para rasul tahu ilmu gaib sebagai bukti mukjizat mereka, sebagai utusan Allah. Terkadang Allah kabarkan ilmu gaib kepada
kepada mereka. Selain itu tidak ada yang tahu. Jin-jin tidak tahu. Jin-jin tidak tahu. Makanya tatkala Allah menyebut tentang kisah Nabi Sulaiman alaihissalam, jin-jin waktu itu lagi tersebar isu di masyarakat di zaman Nabi Sulaiman bahwasanya jin-jin tahu ilmu gaib. Tapi Allah ingin bongkar kedustaan mereka. Tatkala Nabi Sulaiman meninggal mereka tidak tahu, padahal mereka ngaku tahu ilmu gaib. Kata Allah, "Falamma qadayna 'alaihi al-mauta ma dallahum 'ala mautihi illa dabbatul ardi ta'kulu min sa'atah. Falamma kharra tabayyanatil jinnu allau kanu ya'lamuna al-ghaib ma labithu fil 'adzabil muhin." Jadi Nabi Sulaiman setiap hari ngecek mereka untuk bekerja. Mereka kerja lama karena Nabi Sulaiman sedang mengawasi. Suatu hari Nabi Sulaiman datang, Nabi Sulaiman salat. Ternyata tatkala dia sedang salat Allah cabut ruhnya. Jin-jin tidak tahu, disangka Nabi Sulaiman masih apa? Hidup. Maka mereka takut, Sulaiman masih ada. Mereka kerja lagi. Sulaiman masih ada, kerja lagi. Sulaiman masih ada, kerja lagi. Padahal Nabi Sulaiman sudah meninggal alaihissalam. Disebutkan sampai waktu yang berbulan-bulan mereka kerja terus. Nabi Sulaiman salat terus, dikira masih hidup. Ternyata rayap memakan tongkat Nabi Sulaiman jatuh, ternyata Nabi Sulaiman sudah meninggal dunia. Kata Allah, "Allau kanu ya'lamunal ghaib," kalau mereka tahu ilmu gaib, mereka tahu Sulaiman sudah meninggal, tentu mereka tidak akan mau kerja terus. Mereka kerja terus karena takut kepada siapa? Sulaiman. Ternyata sudah hampir setahun mereka tidak tahu Nabi Sulaiman sudah meninggal dunia. Ini dalil bahwasanya jin-jin tidak tahu ilmu gaib. Jin-jin tidak tahu ilmu gaib. Ya. Jin tidak tahu ilmu gaib, manusia tidak tahu ilmu gaib, ya, yang tahu hanyalah para rasul yang Allah beritahukan kepada mereka. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Liya'lama an qad ablagu risalati rabbihim wa ahata bima ladaihim wa ahsa kulla syai'in adada," supaya dia mengetahui bahwasanya sungguhnya rasul-rasul itu telah menyampaikan risalah-risalah Tuhannya, sedang sebenarnya ilmunya meliputi apa yang ada pada mereka, dan dia menghitung segala sesuatu satu persatu dengan detail. Allah Subhanahu wa taala. Inilah tafsir dari surat Al-Jin. Ya, banyak faedah yang bisa kita ambil. Di antara kita tahu bahwasanya bukan cuma manusia yang dibebani untuk beribadah kepada Allah, ternyata para jin juga dibebani untuk beribadah kepada Allah. Dan syariat yang berlaku pada kita secara umum, secara global berlaku juga pada jin-jin, ya. Tapi secara detail kita tidak tahu, Allah alam bisawab. Dan kita tahu ternyata sebagaimana di antara manusia ada para dai, ternyata di jin-jin juga ada para dai dari kalangan jin. Dan kita ternyata lihat ada jin-jin yang cerdas, bisa menangkap isi Al-Quran. Bahkan tatkala mereka berdakwah dengan retorika yang bagus, dengan keteraturan, dengan penuh kelembutan. Ya, ini adalah para jin-jin. Dan kita tahu Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat mulia. Ternyata Nabi sallallahu alaihi wasallam bukan cuma rasul kepada umat manusia, tetapi juga kepada bangsa jin. Ya, dan ini dalil juga bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bukanlah Tuhan yang disembah, bahkan Nabi adalah hamba Allah, bahkan Nabi tidak bisa beri manfaat dan mudarat, bahkan Nabi juga takut siksaan Allah Subhanahu wa taala, tidak sebagaimana sebagian orang yang menyembah sebagian nabi. Demikian wallahu taala alam bisawab. Kalau ada yang bertanya saya persilakan. Ustaz, apakah benar orang-orang soleh punya khadim dari bangsa jin? Apakah dibolehkan? Tidak boleh. Yang menguasai jin hanyalah Nabi Sulaiman alaihissalam. Ya. Dalam satu hadis, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat, maka ada jin ifrit datang mengganggu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mengganggu Nabi sedang salat. Kata Nabi, fa'amkanani Allahu minhu. Maka Allah pun membuat aku bisa menangkap jin tersebut. Maka Nabi pun mencekik lehernya hatta ash'ur bi burdi lisani atau kama qala, sampai aku merasakan dinginnya lidahnya jin tersebut. Nabi cekik jin tersebut. Kemudian Nabi mengatakan, aku ingin ikat jin ini di tiang Masjid Nabawi agar bisa dilihat oleh anak-anak besok. Tetapi aku ingat doa akhi Sulaiman, wahabli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di innaka antal wahhab. Nabi Sulaiman pernah berdoa, ya Rabbku, anugerahkanlah kepadaku kerajaan yang tidak boleh seorang pun setelahku memiliki kerajaan seperti ini. Di antara ciri kerajaan tersebut adalah menguasai para jin. Nabi Sulaiman anak buahnya banyak, ada jin soleh, ada jin syaitan, semuanya anak buah Nabi Sulaiman. Dan mereka tunduk kepada Nabi Sulaiman tanpa ada mahar-maharan, tanpa ada sajian-sajian, semuanya mereka takut kepada Nabi Sulaiman. Oleh karenanya waktu Nabi ingin mengikat jin tersebut, Nabi dilarang. Nabi mengatakan tidak boleh. Karena yang berhak menguasai jin cuma siapa? Nabi Sulaiman. Dan kita lihat Nabi SAW tidak pernah
berbangga-banggaan dengan pasukan jin. Terjadi banyak peperangan, perang Uhud, perang Khandaq, perang Badar. Nabi tidak pernah panggil jin, tolong periksa Abu Jahal lagi ngapain. Tidak pernah. Ya, coba periksa ada apa di sana. Tidak pernah. Nabi tidak pernah manggil jin. Demikian juga waktu kalung istrinya hilang, Nabi juga tidak pernah manggil jin, coba cari kalung istri saya. Ente katanya jin jagoan, coba cari jin, cari kalung istri saya. Enggak juga. Nabi tidak pernah membangga-banggakan punya pasukan jin atau nyuruh-nyuruh jin, punya khodam-khodam jin, tidak pernah. Bahkan Nabi mau tangkap jin saja, Nabi tidak jadi, karena itu hanya hak siapa? Nabi Sulaiman alaihissalam. Oleh karenanya kalau dikatakan ada orang soleh punya khodam jin, ini tidak benar. Tidak benar. Ya. Apakah antum mendengar Imam Syafi'i punya khodam jin, Abu Bakar punya khodam jin, Umar bin Khattab punya khodam jin, Utsman bin Affan punya khodam jin, Ali bin Abi Thalib punya khodam jin. Ya. Kalau kita boleh punya khodam, sudah kita enggak usah punya pembantu ya. Semua kerja, supir juga jin, tukang bengkel jin, banyak khodam jin ya. Enggak ada ini. Biasanya orang punya khodam jin itu pasti melakukan sajen atau ada mahar yang harus dia bayarkan, itu kesyirikan. Teluh, santet, susuk dan kawan-kawan, apakah ada andil dari bangsa? Ini sihir, dan sihir memang berkaitan dengan jin, setan. Apa perbedaan jin dan khodam? Lalu bagaimana hukumnya jika kita memelihara atau mengisi untuk di kehidupan sehari-hari? Sudah, ente jangan macam-macam deh. Khodam. Dulu ada kawan saya, dia cerita, dia tukang pijit. Ditawarin sama kiai, Pak mau khodam enggak? Khodam buat apa? Buat bantu bapak mijit. Jadi kalau mijit enggak usah gini, cuma jinnya yang setengah mati. Jadi cuma sentuh gini sudah kerasa orang yang dipijit. Kenapa? Dia punya khodam tukang pijit. Ya enggak. Jadi janganlah. Pasti nanti ada aturan mainnya, harus begini, harus begitu, harus kasih sajian, harus permintaan ini, harus di apa dan terjerumus dalam kesyirikan. Bagaimana menasihati orang tua yang sering buat sajian di malam tertentu, seperti kopi, bubur merah dan lain-lain. Terkadang bila anak mendapati sajian tersebut, anak langsung buang. Jangan dibuang, dimakan saja, enggak apa-apa. Mohon nasihatnya Ustaz, jazakallahu khairan. Selama sajian tersebut bukan madzubiha li ghairillah, ma uhilla li ghairillah bih, selama bukan sembelihan kepada selain Allah, maka itu halal ya. Kawan-kawan cerita, mereka sebagian kawan cerita, kami dulu tinggal di suatu kota yang di situ banyak orang kasih sajen. Ya, kasih sajen, terkadang kasih uang, terkadang kasih buah-buah. Kami tungguin, pokoknya kalau mereka sudah pergi kami ambil. Apakah hukumnya? Hukumnya tidak mengapa. Cuma khawatirnya kalau mereka datang, ternyata sajen kita diterima. Itu yang kita khawatir, mereka tambah syirik. Padahal jin tomang yang ambil. Tapi hukumnya Syekh bin Baz berfatwa barang sudah dibuang daripada mubadzir kita boleh apa? Ambil. Dia tidak akan ambil lagi barang tersebut. Kalau diambil lagi kualat ya, dia enggak akan ambil lagi. Asalnya boleh. Nah, kalau ada kopi bubur merah ya, kita nasihati sama orang tua kita. Ini kopi bubur merah buat siapa gitu loh. Masih banyak orang setengah mati kelaparan kasih makan jin buat apa ya? Enggak boleh. Nasihati ini enggak boleh. Sesajen hukumnya enggak boleh. Ya. Jangan sekedar dibuang ya, tapi dinasihati. Dibuang tidak cukup, nasihati orang tua. Dan di antara bentuk berbakti kepada orang tua yang luar biasa birrul walidain adalah mendakwahi orang tua menuju tauhid. Bagaimana cara bersikap kepada orang yang mengaku bisa melihat jin dan meramal? Kalau mengaku bisa melihat jin, mungkin bisa dia lihat ya. Sebagian orang terkadang diganggu, dimasuki jin sehingga dia juga bisa melihat apa? Jin ya. Maksud saya, bisa melihat jin bukanlah suatu yang kelebihan ya. Para nabi saja tadi tidak bisa melihat jin. Kadang-kadang Allah kasih lihat, tapi asalnya nabi tidak lihat. Makanya qul uhiya ilayya, diwahyukan kepadaku. Nabi tidak lihat. Ternyata kadu alaihi libada. Ternyata jin bertumpuk-tumpuk dengar kajian nabi. Nah, nabi sallallahu alaihi wasallam tidak tahu, Allah yang kabarkan ya. Demikian juga Umar tidak tahu ada jin depan dia ya. Ya Umar, ma salakta fajjan illa salaka syaitan fajjan ghairu fajjik ya. Tidak kau lewat suatu jalan kecuali jin akan kabur. Umar tidak tahu kalau jin kabur dari dia. Ya, jadi kalau ada orang bisa lihat jin tidak menunjukkan sesuatu
berarti dia soleh. Tidak ada seperti itu. Tidak ada. Bisa melihat jin bukan menunjukkan seorang soleh. Kadang kita khawatir dia mungkin diganggu oleh jin. Ya, mungkin dia punya ilmu-ilmu tertentu sehingga dia bisa melihat apa jin, atau dia diisi ilmu tertentu oleh kakeknya misalnya sebelum meninggal. Ilmunya ditransfer, jinnya ditransfer sehingga dia bisa melihat jin. Jadi kalau orang bisa melihat jin, ya mungkin saja ya. Kita bilang ya mungkin saja, tapi kasihan ya. Kalau orang bisa lihat jin itu kasihan coba. Di rumah, lagi makan ada jin. Sayangku, jin. Repot. Gimana? Mau buang air, jinnya nongkrong di atas gini. Itu gimana? Enggak enak kalau hidup bisa lihat apa? Jin. Dia tahu jin ada kepala lepas, ada ini kan ngeri seperti itu ya. Ya udah, mata kita enggak bisa lihat jin lebih baik ya, ngapain? Ya. Oleh karenanya kita enggak tahu jin hadir di pengajian atau tidak, kita enggak tahu. Yang jelas melihat jin bukanlah suatu kelebihan. Adapun kalau dia mengaku bisa meramal, maka itu dukun. Kita bilang enggak benar ya. Enggak ada yang benar. Dulu ada seorang datang ke seorang khalifah kemudian mengaku bisa meramal. Bagaimana ramalan engkau tentang diriku? Maka dukun tersebut mengatakan engkau khalifah akan menjadi khalifah yang baik begini-begini. Terus kamu bagaimana nasibmu? Saya pun akan baik-baik ini. Kata khalifah, ente bohong. Saya bunuh ente sekarang ya. Ramal enggak benar ya. Ramalan itu ngawur semuanya. Ustaz, apa itu yang dinamakan dengan ruqyah syar'iyyah? Bagaimana cara ruqyah syar'iyyah? Ayat-ayat Al-Quran untuk ruqyah. Apa yang dimaksud dengan indigo dan pandangan indigo dalam Islam? Ruqyah syar'iyyah yaitu kita membaca Al-Quran ataupun hadis-hadis Nabi SAW, doa-doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Syarat ruqyah syar'iyyah ada 3. Yang pertama dengan Al-Quran atau hadis. Yang kedua dengan bahasa yang dipahami. Dan yang ketiga, meyakini yang menyembuhkan adalah Allah Subhanahu wa taala. Jika telah terpenuhi 3 syarat ini sebagaimana disebut oleh Ibnu Hajar, maka itu disebut ruqyah syar'iyyah. Adapun kalau dibaca dengan sesuatu yang tidak kita pahami, ya mantra-mantra ya, bim salabim abakadabra dan macam-macam ala kazam ya. Ya, mani uci guci mani bakat barokat ya mani, misalnya ini apa ini? Apa namanya? Mantra-mantra tersebut, maka ini syirik, tidak boleh. Karena kita tidak tahu dia sedang berbicara dengan jin ya, atau dengan permohonan kepada wali dan yang lainnya. Tapi kalau dibaca Al-Quran atau hadis Nabi dengan bahasa yang dipahami dan meyakini yang menyembah adalah Allah, maka itu ruqyah syar'iyyah. Ayat Al-Quran untuk meruqyah, secara umum seluruh ayat Al-Quran adalah untuk ruqyah. Tetapi yang dibaca biasanya Al-Fatihah, 3 kul, ya, surat Al-Baqarah, kemudian ayat-ayat misalnya duelnya Nabi Musa dengan para penyihir, innallaha sayubtiluh, misalnya ayat-ayat yang berkaitan dengan wala yuflihu sahiru haitsu ata. Ini ayat-ayat yang menjelaskan hancurnya para penyihir, kalahnya mereka, mungkin dibacakan tatkala sedang meruqyah berdasarkan para pengalaman orang-orang saleh. Tetapi secara umum seluruh ayat Al-Qur'an adalah ayat boleh untuk meruqyah. Ustaz, apakah jin juga terpecah menjadi 73 golongan? Dan apakah dakwah jin Ahlus Sunnah juga mendapat penolakan oleh jin Ahlul Bidah? Apakah jin Banjarmasin sama dengan udahlah. Ada-ada saja. Ini baru keluar Banjarmasinnya. Afwan, mungkin jauh dari tema urgen ya, tapi saya sangat terdesak dan ingin menanyakan bahwa saya seorang akhwat sudah bermanhaj salaf alhamdulillah, namun keluarga saya belum. Hingga kini ibu saya mendesak saya untuk menikah dengan ikhwan yang bukan bermanhaj sunnah. Sebab ibu saya tidak ingin saya menikah dengan ikhwan yang bermanhaj salaf. Dan saya hanya diberikan waktu 1 minggu untuk memberikan keputusan. Masya Allah. Masya Allah. Apa yang harus saya lakukan untuk menolak lamaran ikhwan tersebut? Allah alam ya, berat ini. Tolong nanti hubungi ustaz-ustaz yang ada di sini ya, biar bisa konsultasi lebih
lanjut ya, karena harus tahu permasalahan secara lengkap. Ustaz, apakah berbeda alam malaikat dan alam jin? Jelas berbeda. Kita ada 3 alam, alam manusia, alam jin dan alam apa? Malaikat. Nanti alam jin ada yang saleh dan ada yang tidak saleh. Yang tidak saleh namanya syaitan. Pimpinan syaitan adalah siapa? Iblis. Iblis umurnya panjang sampai hari kiamat tidak mati-mati. Adapun jin-jin yang lain meninggal. Makanya karena iblis tahu dia bakalan meninggal, maka dia berdoa kepada Allah, Rabbi anzirni ila yaumi yub'atsun. Ya Rabbku, tangguhkanlah kematianku. Kata Allah, sampai hari kiamat, kata Allah, innaka minal munzirin. Kematianmu ditangguhkan sampai hari kiamat. Berarti jin iblis asalnya mau mati. Karena dia bercita-cita untuk menggoda Adam dan anak turunannya, maka dia minta untuk diizinkan hidup sampai hari kiamat. Oleh karenanya jin-jin yang lain, mereka juga mati sebagaimana manusia. Tetapi berapa ke umur mereka, kita tidak tahu. Kita enggak tahu. Sebagian jin-jin ngaku-ngaku kalau ada masuk dalam tubuh manusia kemudian ngomong, ngaku-ngaku saya sudah 1000 tahun. Belum tentu benar ya. Saya 2000 tahun, sudah 2 tahun dah ketemu, saya ketemu Nabi Musa. Ini enggak kadzab ya. Sadaqaka wa huwa kadzub. Asalnya jin itu yang tidak saleh, asalnya pendusta. Itu hukum asal mereka. Suka berdusta. Hobi mereka berdusta. Terkadang benar, terkadang benar. Maka jangan percaya kalau ada jin masuk dalam tubuh manusia ngomong. Banyak jin yang saya ketemu inilah, ketemu siapalah ya. Dan saya ketemu Firaun lah, macam-macam enggak benar. Jadi malaikat lain dengan jin, lain dengan manusia. Ustaz, apakah mulai bulan Syawal setan dan jin lepas kembali? Iya, jadi di belenggu mereka dilepas ya. Idza jaa Ramadan ya, futiyat abul jannah wa ghulliqat abwabun niran wa sufidat maratu syayatin. Di bulan Ramadan dibelenggulah gembong-gembong apa? Setan, ya. Setan-setan kroco tidak dibelenggu, tapi yang gembong-gembongnya ya, bos-bosnya dibelenggu. Nah, setelah 1 Syawal maka setan-setan tersebut dilepas kembali. Makanya antum harus waspada ya. Godaan semakin berat tatkala setelah bulan Ramadan ya. Ustaz, apakah ada orang kasyaf? Kasyaf ya. Saya tidak tahu ya kasyaf ya, tapi mimpi atau apa itu sekedar istighnas, hanya belum tentu benar, tidak ada yang bisa dipastikan ya. Terkadang ada orang memastikan ternyata apa? Ternyata salah ya, misalnya ya. Seperti kejadian baru-baru ada yang mengakui ada seorang alif yang kasyaf yang mengatakan ini yang menang, ternyata belum tentu ya. Jadi susah, kita tidak usah begitu-begitulah ya. Ustaz, apakah hukumnya apabila kita mengusir dan bahkan membunuh jin karena dia mengganggu dan juga melalaikan kita dalam beribadah? Jangan kejam-kejam ya. Kalau jin ganggu, antum ruqyah saja ya. Kalau dia mati salah sendiri ya. Jangan ente tangkap, masukkan dalam botol, dikunci. Ya kasihan ini jin jomblo. Kalau dia ganggu, ente ruqyah, dia tidak mau terbakar, urusan dia. Kalau dia kabur, siapa tahu dia beriman, kena dakwah, kenal manhaj salaf setelah itu, bisa saja, kita enggak tahu. Jangan kejam-kejam ya akhi. Baik, demikian saja kajian kita. Kita pun kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.